Hal terpenting kita sebagai guru dan dosen abad 21 itu tentu harus bisa melihat semua fenomena multi konteks dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita sebagai sosok guru, sosok dosen abad 21 yang tentu saja telah memiliki banyak pengalaman, entah pengalaman mengajar, pengalaman belajar, pengalaman diajar, atau pengalaman membelajarkan. Pengalaman-pengalaman itu tentu akan menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari upaya kita agar kita betul-betul terjaga dari semua komponen pembelajaran. Jadi ketika kita masuk dalam dunia pembelajaran ini kan awal kali pertama selalu saya katakan role model guru sejati dan model-model pembelajaran inovatif itu bisa kita peroleh dari kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita. Coba perhatikan kembali, renungkan kembali betapa hebat dan luar biasanya bapak ibu kita. Segala situasi kita sebagai siswa, ya, siswa di rumah, ya, siswa di rumah sebagai pembelajar pada bapak dan ibu kita itu keren luar biasa. Karena apa? Disitulah yang tentu kita peroleh semua komponen-komponen pembelajaran, pernik-pernik pembelajaran, fitur-fitur pembelajaran yang kita telaah, yang kita temukan pertama kali adalah dari kedua orang tua kita. Maka role model yang perlu diteladani, role model teladan dalam pembelajaran inovatif itu ya bapak ibu guru kita di sekolah, bapak ibu kita di rumah. Nah, ini yang harus bisa kita pahami yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah menjadikan role model ini, maka kita harus bisa menemukan satu pilar yang bisa kita jadikan sebagai modal dasar untuk bisa mengembangkan diri. Nah, mengembangkan diri ini salah satunya apa? Oh, kemandirian. Artinya yang selalu saya katakan belajar mandiri. Belajar dan membelajarkan secara mandiri ini penting. Karena apa? Ketika kita sudah mendapatkan role model, kita perlu pengembangan diri. Jadi kita posisinya di era digital ini tentu bisa ada materi-materi pembelajaran mandiri seperti tempatnya Mbak Pratiwi di UT itu kan semua model mandiri semua Mbak Tiwi ya. Jadi ada modulnya, mereka belajar mandiri sehingga memiliki penguatan untuk integrasi dalam pembelajaran dan ini menjadi salah satu pilar-pilar yang terintegrasi. Nah, yang ketiga, kita harus bisa mewujudkan kolaborasi nyata. Setelah kita ada role model yang kita jadikan role model, lalu kita punya kemauan untuk mengembangkan diri pembelajaran sepanjang hayat, maka kita tidak boleh berdiam diri nih. Kita harus membangun kolaborasi nyata dengan kawan-kawan kita, dengan Mbak Putri di Aceh, dengan Mas Rudi di Sulawesi, dengan Mas Firdaus di Parapat, kemudian Mbak Lutfia di Solo, kemudian Mbak Nikmah di Sukoharjo, kemudian Mbak Pratiwi di Jakarta, Mas Sulis. Nah, Mas Sulis di mana ya, Lis? Di Semarang, Bang. Oh, Mas Sulis di Semarang. Ini punya ruang-ruang. Mas Nasrullah di Maluku. Jadi punya ruang-ruang diskusi yang nantinya bisa memiliki pengembangan diri. Kan bisa saja keunikan Mas Sulis yang ia miliki akhirnya bisa dibagikan ke Mbak Arum, kemudian bisa dibagikan ke Mas Rudi, lalu bisa kolaborasi. Kolaborasinya nanti bisa menjadi tulisan, berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca Maluku Sulawesi, Maluku Pekalongan, Maluku Medan, sehingga nanti akan banyak hal yang bisa kita kembangkan. Nah, setelah kita berkolaborasi itu, tentu kita akan membuat visi pribadi, visi pengembangan pribadi sebagai guru dan dosen abad 21. Artinya apa? Ketika kita sudah memiliki pengalaman tadi role model, kemudian kita punya upaya pengembangan diri, pembelajaran sepanjang hayat, lalu kita berkolaborasi, yang keempat ini kita harus bisa membuat renstra jangka pendek, menengah, dan panjang untuk visi pengembangan diri kita. Nah, baru ketika kita sudah melihat semua komponen-komponen yang kita miliki dari renstra jangka pendek, menengah, dan panjang dalam pengembangan diri kita sebagai guru dan dosen abad 21, maka yang kelima, kita harus bisa mendesiminasikan personal branding kita. Nah, personal branding yang saya maksud tentu kita harus bisa memiliki ciri pembeda dari yang lain. Nah, sebagai seorang guru dan dosen abad 21, kita harus mampu menunjukkan bahwa kita punya ciri pembeda yang berbeda dari yang lain.
Meskipun kita sama-sama guru dan dosen abad 21, tapi tentu Mbak Putri akan punya ciri pembeda dengan suara emasnya, Mas Rudi dengan suara gemoynya, Mas Firdaus akan dengan suara triplenya. Itu baru dari sisi vokal. Tapi dari sisi materi ternyata masing-masing punya ciri pembeda lagi. Lalu dari sisi karya literasi Ratu Lisa, rajin menulis dan baca, ada karya yang berbeda-beda lagi. Maka disitulah kita akan muncul berbagai dimensi, berbagai aspek, multi konteks dalam kehidupan dan pembelajaran, jadi satu kesatuan. Jadi teman-teman kehebat dan luar biasa, kalau kita berbicara masalah guru dan dosen abad 21, banyak hal yang menjadi PR buat kita untuk bisa menyiapkan diri. Meskipun, mohon maaf, ada problematika yang sering kita bahas sama Mas Nasrullah di dekade kemarin ya, sempat kita bahas. Dan sekarang apalagi ada, mohon maaf, komparasi yang ada tentang guru honorer dengan karyawan profesi lain. Itu menjadi tantangan buat kita. Tapi apakah kita sebagai guru dan dosen terus berhenti? Tidak. Karena selalu saya katakan, niat utama menjadi guru dan dosen harus kita landasi dengan niat ibadah. Sehingga kalau niatnya ibadah, semua akan jalan. Semua akan membuka diri, semua akan mendapatkan ruang-ruang keterbukaan. Maka teman-teman hebat dan luar biasa, terlepas dari apapun, kita sebagai guru dan dosen abad 21 harus mampu menunjukkan sikap keteladanan. Harus mampu menunjukkan sikap sebagai contoh. Bukan, mohon maaf, mudah cengeng, mohon maaf mudah baper, mohon maaf mudah putus asa, mohon maaf mudah terpuruk, mohon maaf dikit-dikit mengeluh. Tidak. Bukan berarti kita lari dari masalah, tetapi sebagai guru dan dosen abad 21, tentu kita harus mampu menunjukkan keteladanan, ketangguhan mental, spiritual, dan juga kita punya alam Nusantara yang begitu luar biasa di 38 provinsi. Kita punya teman-teman saudara di Maluku, di Medan, di Sulawesi, di Jawa, di Sumatera, dan aneka ruang di 38 provinsi itu, saya kira bisa dimanfaatkan dan bisa dikembangkan menjadi sebuah elaborasi, sebuah kolaborasi yang nyata. Maka kenapa Pak Romadi mengatakan tadi dengan pilar yang harus dijaga, ya 5 pilar yang dijaga sebagai calon guru dan dosen abad 21 dengan memiliki role model, ya role model. Kemudian setelah memiliki role model, kita coba dengan penguatan pengembangan diri pembelajaran sepanjang hayat, lalu kita kolaborasi dengan kolega-kolega kita, kemudian kita melakukan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang, lalu kita membuat diseminasi personal branding kita. Disitulah nantinya akan terukur semua komponen-komponen pengembangan diri kita bisa diketahui orang dan akhirnya bisa menjadi virus positif. Ketika diri kita sudah bisa menjadi virus positif untuk diri kita, untuk siswa-siswa kita, untuk mahasiswa-mahasiswa kita, ketika yang dosen, ketika yang guru jadi virus positif bagi siswanya, yang dosen bagi mahasiswanya, maka ketika ini terelaborasi, Pak Romadi selalu katakan, milikilah 5B untuk bisa melakukan penggabungan semua aspek dalam multi konteks pembelajaran. 5B itu apa? 1. Bersilaturahmi. 2. Berkomunikasi. 3. Berkolaborasi. 4. Beraksi. 5. Berliterasi dengan Ratu Lisa. Rajin menulis dan baca. Kalau 5 komponen ini dijadikan virus-virus positif yang terus memupuk, yang terus melestarikan, yang terus memotivasi, yang terus menginspirasi, maka multi generasi NKRI ini akan bisa terbentuk dengan kuat, dengan ketangguhan, dan akhirnya akan lahirlah generasi-generasi muda Indonesia yang cerdas, yang kreatif, yang unggul, yang inovatif, yang produktif, dan inspiratif. Dan itu semua hanya bisa dilakukan oleh sosok-sosok guru dan dosen abad 21 yang mampu diteladani, yang mampu dicontoh, bukan sekedar memberi contoh dan memberi teladan. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman hebat dan luar biasa, mahasiswa S3, PBI, FKIP UNS, yang keren, hebat, jos gandos luar biasa ini, mari terus kita pupuk semangat kebersamaan kita. Kita terus berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan baca. Membacalah untuk menulis, dan menulislah untuk dibaca umat sepanjang hayat.
sehingga kita semua akan terus ikut serta menyinari dunia seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Semangat ini yang kita jaga, semangat ini yang kita bawa, maka komitmen ini yang nanti akan menjadi kekuatan, menjadi pil sehat, menjadi vitamin sehat untuk modal dasar kita. Oleh karena itu, semangat kebersamaan tolong dijaga, dan kita semua akan bisa mewujudkan role model ini menjadi kekuatan yang betul-betul Jos Gandospol luar biasa sebagai calon guru dan dosen abad 21 yang punya ciri pembeda untuk bisa kita tunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kita ini adalah calon-calon guru dan dosen abad 21 yang dapat menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045 nanti, yang kreatif, yang cerdas, yang berkarakter, yang unggul, yang inovatif, produktif, dan inspiratif. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya sebagai virus-virus positif pengembangan diri menjadi guru dan dosen abad 21 yang hebat dan luar biasa.